Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan mempraktekkan tentang supervisi akademik, tentang coaching dan coach. Dalam hal ini diawali dengan Pak Santoso selaku coach, ya, dan nantinya saudari Ibu Emma selaku Kuci. Oke, dalam hal ini kepada Pak Santoso selaku coach, silakan coaching kepada Ibu Emma. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Emma? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya. Baik Bu Emma, beberapa waktu lalu kan ada WA saya nih. Kira-kira ada yang mau disampaikan ya? Iya Pak, saya memang ingin bercerita, ada yang ingin saya tanyakan, saya bicarakan sama Bapak tentang unek-unek inilah Pak, yang ada di sekolah saya, seperti itu Pak. Baik Bu, kira-kira nih apa nih yang mau disampaikan Bu? Bisa cerita dengan saya? Sekarang ya, ini saya ingin bercerita tentang keadaan anak didik saya. Di sini kan saya selaku guru agama nih Pak. Jadi saya melihat anak didik saya ini masih banyak di antara mereka yang berbicara tidak sopan, kasar, bahkan berbicara yang kotor. Nah, itu Pak yang permasalahan saya selama ini. Saya sudah melakukan berbagai cara tapi masih saja seperti itu Pak. Nah, itu yang membuat saya kepikiran sampai sekarang. Makanya saya ingin berbagi cerita dengan Bapak gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti ya, ada permasalahan tentang siswa ketika belajar agama dengan Ibu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Emma dapatkan dari percakapan ini? Tentu yang saya berkeinginan supaya dengan kita ngobrol ini saya menjadi lega yang pertama. Yang kedua, saya memiliki solusi gitu Pak. Ya, bagaimana sih caranya supaya anak didik saya itu tidak berbicara seperti itu lagi, mereka menjadi anak yang sopan, berakhlak baik gitu Pak. Dan yang jelas cara bicaranya itu Pak tidak kasar gitu dan tidak berbicara kotor. Itu yang saya inginkan Pak. Baik Bu, jadi intinya adanya perubahan sikap ya Bu ya. Sikap bagaimana anak itu berbicaranya sopan santun ataupun bahasanya lebih halus dan juga mungkin tingkah lakunya mungkin beriringan seperti itu ya. Baik, kalau begitu Ibu ingin perubahan seperti itu. Kalau misalkan nih kondisi idealnya Ibu bayangkan saat ini anak-anak Ibu sudah bertutur kata dengan sopan, sudah berperilaku yang sopan, ibaratnya kita beri tentang level 1 sampai 10. Itu kalau kondisi idealnya di 10. Nah, sekarang kalau kondisi ideal di sekolah Ibu, yang terjadi di sekolah Ibu kira-kira di level berapa ini? Kalau yang saya harapkan sih Pak, saya mengharapkan di level 8 aja Pak. Cuman kalau saat ini level di sekolah saya sekarang ini di angka 6 Pak sepertinya Pak. Itu masih di bawah cukup kan Pak ya, saya rasa. Makanya saya sedih sekali gitu Pak melihat keadaan dan tingkah laku anak didik saya seperti itu Pak. Oke Bu, berarti di level 6 ya Bu ya, di level 6. Kalau Ibu lihat, Ibu amati, kira-kira bisa ditingkatkan ke level 8 tadi, itu usaha apa yang bisa Ibu lakukan sehingga dapat menciptakan perubahan tersebut, artinya perubahan sikap anak tadi lebih baik? Yang jelas kalau sampai saat ini yang baru saya laksanakan nih Pak, saya sudah berusaha untuk menerapkan disiplin positif dan segitiga restitusi. Nah, itu sudah saya terapkan Pak. Tapi kenyataannya masih ada beberapa di antara mereka yang mengulanginya lagi Pak. Saat itu mereka berubah dan mereka udah baik. Tapi nanti sebulan kemudian sepertinya mereka lupa lagi gitu dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas, yang sudah disepakati di sekolah. Mereka lupa lagi gitu Pak. Dan mereka mengulang lagi yang seperti itu. Dan saya lihat
Jadi mereka itu kalau berbicara sesama temannya sangat kasar. Nah, itu yang saya lihat sekarang, Pak. Baik Bu, jadi tadi kalau saya lihat Ibu sudah menerapkan 2 langkah Bu ya, melalui segitiga restitusi maupun disiplin positif ya Bu ya. Iya. Nah, sangat luar biasa, berarti implementasi dari pendidikan guru penggerak ini sudah dijalankan sama Ibu. Iya Pak, alhamdulillah sudah saya laksanakan. Betul. Baik Bu, dari 2 strategi yang Ibu terapkan tadi, tentunya Ibu sudah melihat ada kelemahan, ada kekurangan, atau mungkin ada strategi lain Bu selain 2 tadi, atau yang ingin baru Ibu lakukan mungkin? Kalau strategi lain saya ada Pak, tapi strateginya berjenis seperti konsekuensi. Di situ saya kalau memang yang terdengar di saya pas mereka berbicara kasar itu saya panggil. Selain sudah saya terapkan segitiga restitusi ini, yang masih mengulanginya lagi nih Pak, nah itu saya suruh mereka menulis istighfar sebanyak ya, kadang ada yang sampai 100 kali, tapi belum pernah itu kalau sudah sampai 3 kali Pak. Kalau baru 1 kali kesalahan itu saya cuma memberi sampai sekitar 50 kali aja. Nah itu. Nah tapi saat itu mereka ya sudah sadar Pak, sudah sadar. Tapi di kemudian harinya mereka mengulangi lagi. Nah itu saya heran, kenapa sih mereka kok seperti ini terus berulang-ulang gitu. Nah itu, jadi setelah saya lihat nih Pak, ternyata yang membuat mereka seperti itu adalah lingkungan sekitarnya Pak. Saya melihat, oh ternyata pergaulan dan lingkungan sekitar di sini kurang sehat. Nah itu yang saya rasakan, karena di sana banyak pemuda atau pemudi yang putus sekolah Pak, ya, dan dia hanya tamat, bahkan ada yang nggak tamat SD. Nah di situ bisa dibilang terjadilah kayak premanisme seperti itu Pak, dan itu mempengaruhi dari akhlak anak-anak di sekelilingnya. Nah mereka yang kecil-kecil itu suka bergaul dengan yang lebih tua, bergaul dengan yang lebih dewasa, tapi akhlaknya yang seperti itu. Kalau sedangkan anak kecil itu kan belum bisa memilah ya, mereka tuh hanya merasa bagaimana senangnya, oh enak nih main sama abang itu enak, seru, nanti dikasih duit. Nah gitu kan anak. Tapi mereka nggak tahu bahwa di situ banyak sekali pengaruh negatifnya, dan itu terbawalah kepada diri mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Sehingga omongan-omongan kasar, nah seperti kalau mereka lagi gaming bermain game itu Pak, ya? Itu kan kalau saya lihat pembicaraannya itu, aduh maaf ngomong lah Pak, sangat-sangat luar biasa gitu negatifnya. Dikit-dikit kaki 4 yang keluar, nah seperti itu. Nah itu kan terbawa sampai hari-hari anak itu, baik di sekolah maupun di rumah. Nah itulah yang membuat mereka terus berulang-ulang seperti itu Pak. Dan saya jadi bingung, sudah saya terapkan segitiga restitusi, saya sudah melakukan konsekuensi, tapi masih aja mengulanginya. Nah itu Pak yang bikin saya sedih banget sekarang. Ternyata dari faktor lingkungan itu Pak yang membuat mereka seperti itu. Baik Bu, jadi sudah Ibu ceritakan dari awal tadi ada segitiga restitusi sudah, kemudian disiplin sudah, bahkan sampai ke lingkungan Ibu amati. Iya. Nah, ternyata memang dampak lingkungan saya sepertinya lebih sangat potensial ya membentuk pribadi anak-anak itu. Ya betul Pak. Supaya artinya bagaimana terjadinya perubahan sikap. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Ibu nih. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sebagai sebagai gurunya, sebagai yang mengamati setiap harinya, kira-kira solusi apa yang tepat menurut Ibu? Artinya dari 3 tadi yang sudah Ibu terapkan, tentunya ada kekurangan, ada kelebihan, atau mungkin ada strategi lain yang mungkin Ibu bisa menerapkannya dengan nyaman, bahkan anak pun nanti yang akan menerimanya itu dengan mudah, artinya bisa mencapai perubahan itu dengan lebih baik. Kira-kira apa Bu yang sudah pernah Ibu ingin coba? Nah, yaitu Pak, dari strategi yang sudah saya terapkan tadi itu ternyata belum optimal. Jadi saya punya keinginan ini sih Pak, mengundang orang tua murid. Nah itu saya kepikiran seperti itu karena ini kan berdampak dengan lingkungan. Jadi saya ingin berbicara secara tatap muka dengan orang tua murid, bahkan pihak-pihak atau tokoh-tokoh terkait yang ada di lingkungan sekitar, seperti Pak RT-nya gitu atau Pak RW-nya. Tapi terutama saya ingin berbicara dulu dengan orang tua murid. Jadi saya ingin melakukan panggilan gitu Pak dengan orang tua murid
mengenai sikap anaknya gitu. Karena kan jelas Pak, keluarga itu kan yang lebih tahu, dia yang di rumah itu lebih tahu orang tuanya daripada kita yang di sekolah. Dan apa yang dapat dari rumah itu yang dibawa ke sekolah. Sedangkan yang positif yang dari sekolah belum tentu dibawa ke rumah. Nah itu, jadi saya ingin berbicara dengan orang tuanya tentang keadaan anaknya, dan saya ingin bertanya tentang lingkungannya. Nah di sini saya ingin berdiskusi dengan baik dan menyarankan kepada orang tua, meminta tolong supaya anak-anaknya benar-benar dijaga dan dilihat, diperhatikan pergaulannya gitu Pak, supaya mereka tidak bergaul dengan anak-anak yang di atas mereka, yang lebih dewasa gitu, yang dengan perkumpulan yang membawa inilah Pak, iklim negatif lah intinya gitu. Saya ingin berbicara seperti itu. Jadi karena dengan begitu kan, kalau orang tua yang melarang di rumah kan pasti kan anak itu terjaga. Jadi nggak usah keluar kalau mau tidak usah main sama abang yang itu. Karena abang itu tuh ini nih, misalnya degil atau apa bahasanya gitu kan bisa dibilang. Nggak usah di rumah aja atau seperti itu. Atau mungkin saya menyarankan mereka untuk melakukan sekolah sore gitu, sekolah dinia sore. Karena saya lihat anak didik saya itu nggak ada yang sekolah sore. Jadi saya ingin bertatap muka dengan orang tua. Dan yang kedua, saya juga ingin bertatap muka dengan pihak tokoh-tokoh di lingkungan setempat seperti Pak RT atau guru ngaji juga saya ingin Pak. Karena itu kan yang lebih dekat dengan mereka, terutama Pak RT. Jadi saya ingin berdiskusi bahwasanya bagaimana dengan anak-anak yang kurang ini ya, yang membawa pengaruh negatif itu tolong dikondisikan, nah gitu. Jadi supaya jangan mempengaruhi anak-anak yang kecil. Itu sih Pak yang ingin saya laksanakan ke depannya, tapi ya itu belum terlaksana gitu Pak. Baik Bu, luar biasa nih rencana Ibu ingin mengundang orang tua, ingin berdiskusi, terutama mengkonsultasi Baik, kalau begitu untuk mengundang orang tua, kira-kira untuk kegiatan itu Ibu membutuhkan atau bantuan yang seperti apa supaya kegiatannya lancar? Artinya dukungan yang dibutuhkan, dukungan seperti apa Bu? Yang jelas, yang pertama saya dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya. Tentunya saya berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Jadi yang kedua dengan dukungan teman sejawat. Saya juga, karena saya di sini posisinya guru agama, nah jadi saya butuh dukungan dengan guru kelasnya. Nanti kan guru kelasnya yang mohon menghubungi wali kelasnya, wali muridnya gitu Pak. Jadi kita sama-sama berdiskusi. Jadi bukan hanya saya Pak nanti. Jadi saya bersama wali kelasnya berdiskusi dengan orang tua murid. Nah begitu. Jadi itu sih yang saya butuhkan, yang jelas dukungan Pak gitu. Keren sekali Bu Emma, berarti ada koordinasi dan sekaligus kolaborasi antara kepala sekolah, guru agama, dan guru wali kelas, bahkan ke orang tua. Ini sangat baik sekali Bu Emma untuk kolaborasinya. Kalau seperti itu, kira-kira nih Bu Emma, kapan nih kira-kira kegiatan ini dapat direalisasikan? Nah, kalau untuk realisasi nih Pak, saya ingin secepatnya. Karena kan ini akan terlaksana ujian semester ke depannya. Jadi mungkin seminggu sebelum itu saya akan melaksanakannya, sekitar minggu depan lah Pak. Sekitar dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Nah, di antara itulah Pak saya akan melaksanakannya. Nanti saya belum merencanakan secara khusus karena kan harus butuh undangan juga Pak. Kalaupun nggak undangan ya mungkin via WA, tapi takutnya di sana itu kan orang tua muridnya ada yang nggak mempunyai handphone Pak, masih ada di sana karena sinyal juga tidak ada. Jadi kemungkinan kami melalui undangan. Nah seperti itu. Keren sekali nih, cepat sekali nih realisasinya ya. Jadi baik Bu Emma, kalau begitu kira-kira nih sepertinya sudah nih percakapan kita. Kira-kira dari percakapan kita ini Bu Emma gimana perasaannya, apa sudah mendapat gambaran dari masalahnya? Alhamdulillah Pak, ya saya merasa lega sekali ya Pak ya, dengan adanya bimbingan dengan Bapak ini. Unek-unek saya sudah keluar semua nih Pak, yang selama ini menjadi beban saya gitu. Dan saya sudah mendapat gambaran nih, kayaknya memang harus berbicara dengan orang tua nih yang lebih tepat. Nah itu Pak, selanjutnya saya sudah mendapatkannya. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi Ibu sudah mendapat gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan sikap anak tadi di sekolah, terutama memanggil orang tua. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan nanti berjalan lancar ya Bu ya.
Ya amin Pak, doakan aja ya Pak ya. Semoga nanti saat pemanggilan orang tua tidak terjadi kesalahpahaman nih Pak, dan orang tua bisa menerima dengan legowo nih apa yang jadi unek-unek saya selama ini gitu Pak. Baiklah Bu Emma, ya keren sekali. Nanti saya tunggu nih kabar-kabarnya lagi dari Bu Emma setelah melakukan kegiatan ya, untuk mendengar Pak, cerita-cerita lagi dari Bu Emma. Mungkin ada hal yang lebih urgent atau lebih menarik untuk kita bicarakan di lain waktu. Oke Bu Emma, cukup kita ngobrol kita hari ini ya. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas berjalannya coaching antara Pak Santoso dengan Ibu Emma